Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semuanya hari ini dengan firman yang meneguhkan. Selain itu mengajari kami bagaimana kami bisa berbuah di segala musim kehidupan kami, baik yang nyaman maupun yang kurang nyaman. Terima kasih Tuhan, tidak segala sesuatu terjadi sesuai dengan ekspektasi kami, tapi kami tahu Tuhan pegang kendali. Urapi kami dengan visi yang lebih tinggi untuk bisa melihat rancangan Tuhan di dalam semua ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saya kasih judul firman ini untuk menguatkan Indonesia diaspora atau orang-orang Indonesia yang tersebar di mana-mana, khususnya nggak bisa pulang ke tanah air karena pandemi. Judulnya begini, terdampar namun berbuah. Memaksimalkan masa menunggu. Saya ulang lagi ya, terdampar namun berbuah. Memaksimalkan masa menunggu. Ayat 1 dari Kisah Para Rasul pasal 28 kita buka. Paulus di Malta. Dia terdampar di sebuah pulau kecil. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ceritanya begini, Paulus terdampar ini. Nanti setelah dia mendarat dengan selamat, dia dari pengalaman yang mengerikan, yaitu hancurnya kapal yang dia tumpangi. Barulah dia sadar, barulah mereka tahu bahwa daratan itu namanya Pulau Malta. Hidup ini nggak semuanya bisa sesuai perencanaan kita. Kadang-kadang musim kehidupan membawa kita terdampar ke suatu keadaan atau di sebuah tempat bahkan. Baru kita tahu tempat itu Malta. Kata baru tahu itu bukan berarti baru tahu ini kota apa, tapi mereka masih meraba-raba apa yang menjadi maksud Allah. Kira-kira apa ya rancangan Tuhan di balik ini semua? Secara profetik bicara begitu. Meskipun kita tahu, contohnya sekarang, orang-orang Indonesia di luar negeri sekarang sedang berada di mana? Di Taiwan. Mungkin ada di China atau di negara yang lain. Bahkan di negara-negara barat. Di Eropa, di Amerika. Kita terdampar di sana. Terdampar jangan terpaksa. Terdampar tetap satu amanah, yaitu untuk berbuah. Barulah kita tahu. Di sini, Paulus dan rekan-rekannya dengan Lukas yang menuliskan Kisah Para Rasul sebagai biografernya. Barulah kami tahu dan sadari tempat itu adalah Malta. Jadi it's okay not to know everything. Nggak apa-apa untuk kita itu nggak tahu segala sesuatu, nggak tahu terlebih dahulu. Selangkah demi selangkah, step by step, heart to heart, kita semakin memahami rencananya. Yang pasti maksud Tuhan itu selalu mulia. Ayat 2, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ya, setelah mereka terkatung-katung di lautan sekian lama, dan habis itu mereka kedinginan, tapi fokusnya itu bukan di problema. Kalau Anda baca di ayat 2 kalimat pertama, ada pesan profetik untuk orang-orang Indonesia diaspora yang sekarang terdampar di negara-negara. Penduduk pulau itu sangat ramah. Fokus ke orang di sana. Fokus kepada penduduknya. Ada kesempatan dalam kesempitan yang Tuhan berikan. Bahkan ada kesempatan untuk melayani, membawa jiwa-jiwa datang ke dalam hadirat Tuhan. Oleh karena kehadiran Anda di negeri tersebut, oleh karena peran Anda di negeri orang, jangan pernah remehkan peranmu dalam rancangan Tuhan di akhir zaman. Kadang-kadang terdampar itu pun juga adalah sebuah rancangan. Penduduk pulau itu sangat ramah. Jadi fokus ke manusia. Nggak selamanya loh kita itu bertemu dengan mereka. Sekarang kita lagi kangen dengan keluarga di Indonesia. Mengerti, saya sangat paham itu. Saya pun dulu pernah sekian lama di luar negeri. Homesick itu bagian dari hidup ini. Homesickness itu. Tapi jangan lupa, suatu hari Anda juga akan kangen dengan orang-orang itu kalau Anda pulang nggak bisa kembali. So, appreciate the moment. Cherish the moment. Hargai momen ini untuk bisa bersama dengan orang-orang ini dan melihat rencana apa berikutnya yang Allah mau beri ke dalam kehidupan Anda lewat musim ini. Yang pasti terdampar, kita tetap bisa berbuah. Maksimalkan dulu masa menunggu. Ayat 3, ketika Paulus memungut sebekas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api,
Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ayat 3, Paulus ini rasul besar. Dia ini rasul gereja-gereja. Di mana-mana dipanggil Pak Pendeta. Kok mau ya kerjakan perkara-perkara sederhana seperti memungut ranting-ranting, meletakkannya di atas api, bantu penduduk setempat yang ramah itu, atau bantu rekan-rekan seperjalanan, atau kawan-kawan sekapal yang karam tersebut. Kok mau? Karena fokusnya dia itu tetap melayani. Pokoknya dia harus berbuah. Berbuah itu berarti juga berfungsi. Sudah, bahagialah dengan fungsimu di sana, apapun itu. Pekerjaan kek, ataupun pelayanan, ataupun aktivitas sehari-hari. Mungkin daily chores seperti urusan di rumah di sana, mungkin lagi di kos-kosan, atau mungkin tinggal di rumah penduduk di situ. Atau mungkin Anda berkeluarga di sana. Anda punya rumah sendiri. Pokoknya apa yang Anda rawat sehari-hari, tanaman, lalu pekerjaan, korah-korah, cuci piring bahkan, belanja, ini itu lakukan dengan sukacita. Nggak ada rasul besar, yang penting berfungsi dan berbuah. Yang penting itu kita itu menghargai aktivitas kita dari Tuhan. Selama kita punya kaki dan tangan, bersyukurlah masih bisa bekerja. Banyak orang loh ingin tukar tempat dengan Anda, yang sudah kena stroke, yang sudah mati setengah, yang sudah berbaring di ranjang pesakitannya. Berapa banyak orang ingin melakukan yang Anda lakukan. Bersyukurlah setiap hari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Lalu dia dipatuk oleh ular. Nah, ini permulaan. Ada masalah juga. Tapi saya kagum dengan Paulus bahwa dia tidak memperhatikan masalahnya lebih besar daripada memperhatikan maksud Allah di baliknya. Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ternyata Paulus bisa kerasan di tengah-tengah penyembah berhala dengan segala superstisinya. Dewi Keadilan lah dan sebagainya. Dan ternyata ular tersebut terpaut pada tangannya untuk cukup lama. Buktinya, selama ular itu terpaut pada tangan Paulus, orang-orang ini bisa selesaikan kalimat ini. Ini orang pasti seorang pembunuh. Dia luput dari laut, tapi dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Untuk bisa menyelesaikan kalimat itu, berarti ular itu masih terpaut pada tangannya. Maksud saya begini, jangan rasakan bisanya permasalahan yang Anda hadapi, atau perasaan lonely sekarang menunggu dan menanti. Kapan pulang Indonesia? Saya doakan agar Anda bisa berkunjung dan mengunjungi keluarga, apalagi yang kangen. Saya doa Tuhan buka jalan. Tapi sabar ya, maksimalkan dulu masa menunggu, bekerjalah di ladangnya. Bekerja di ladangnya itu bukan hanya dalam pelayanan, dalam gereja. Apapun yang Anda kerjakan yang dari Tuhan, itu ladangnya Tuhan. Jangan fokus ke bisanya, atau the poison of the snake. Jangan rasakan gigitan loneliness itu. Terus kerja. Saking fokusnya, begitu konsentrasi Paulus mengambil ranting-ranting, membantu penduduk setempat. Dia nggak mikirkan pelayanan apa yang nanti terbuka bagi dirinya. Pikirannya nggak muluk-muluk. Dia lakukan perkara-perkara yang simple. Tetapi karena dia fokus, dia nggak segera langsung kibaskan itu ular. Dia nggak merasa itu sesuatu. Orang lain aja yang panik-panik. Kasihan dia. Berapa banyak orang kasihan sama Anda. Kasihan dia terdampar, nggak bisa pulang, dan sebagainya. Anda nggak usah mengasihani diri sendiri. Terus kerjakan yang Tuhan telah sediakan di depanmu untuk Anda lakukan. Terus selesaikan perlombaan imanmu di situ. Pumpung ada waktu. Setiap kesempatan itu dari Roh Kudus soalnya. Fokus saja untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Genapi peranmu. Jangan kurangi. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan segenap hati. Ular itu tetap dikibaskan oleh Paulus. Nanti ada ceritanya. Ayat 5 bunyinya begini. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Tetap dia harus lakukan sesuatu. Manusia tetap harus berusaha. Dan ia sama sekali nggak menderita sesuatu. Coba lihat ayat 5. Paulus akhirnya mengibaskan ular itu masuk ke dalam api. Dan dia tidak menderita apa-apa. Dari awal memang bukan fokusnya. Buat apa kita terus melotot
dan terus memandangi kondisi kita. Jangan terlalu konsentrasi kepada apa yang Anda tidak bisa lakukan. Aku tidak bisa pulang ke Indonesia. Aku tidak bisa lihat papa mama. Atau aku tidak bisa ketemu sama keluargaku. Dan sebagainya. Itu iya. Tetap harus berusaha. Tapi jangan fokus ke sana. Jangan konsentrasi. Konsentrasimu terambil untuk hal-hal yang Anda tidak bisa lakukan. Tapi fokuslah kepada apa yang Anda bisa kerjakan. Hari ini di dalam Tuhan, untuk Tuhan, bersama Tuhan. Kebaskan, dan dia nggak menderita apa-apa, karena memang dari awal tidak fokus ke sana. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Mereka semua kasihan sama dia sih, bukan mengutuki. Mereka bilang, kasihan orang ini. Paulus nggak perlu dikasihani. Kita semua kan juga murid-murid Paulus, karena kita murid-murid Yesus. Kan ini kan pendahulu kita, pendahulu iman kita. Kita tidak perlu mengasihani diri, tidak perlu dikasihani. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa nggak ada apa-apa yang terjadi padanya, hebat nggak? Maka sebaliknya mereka berpendapat, iya ini, bahwa orang ini pasti seorang dewa. Lihat nanti ya, ketangguhanmu, ketekunanmu, ucapan syukurmu, kesungguhanmu, berbuah hasil nanti. Jadi kesaksian bukan hanya bagi orang-orang di negeri di mana Anda berada, bagi orang-orang di Indonesia. Aneh, Anda yang harusnya lonely, Anda menguatkan orang lain, sehingga orang lain berkata, kok bisa ya dia sekuat itu? Lalu Anda bisa bersaksi kemudian hari, ada panen di hari esokmu, gara-gara ketekunanmu hari ini. Bersyukurlah untuk itu. Jangan sia-siakan masa menunggu. Maksimalkan masa menanti. Bukan hanya untuk hari ini, untuk panen kemudian hari. Anda sekarang lagi beli karcis dan bayar harga tiketnya untuk bicara ke dalam kehidupan banyak orang. Khususnya kepada orang-orang yang kenal Anda di Indonesia. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Ada sebuah kesempatan emas yang menantinya tanpa Paulus sadari. Ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ternyata siapa mengerti selama masa menanti, ini kan transit doang. Paulus kan dalam perjalanan dengan Lukas pergi ke Roma, Italia. Malta kan masih a distance away, masih ada satu jarak ke sana. Nah, siapa mengerti ternyata di situ dekat sana ada kesempatan menunggunya. Ketika orang itu tekun menunggu, dia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan itu bertindak bagi dirinya. Tuhan bertindak selalu bagi orang yang menanti-nantikannya. Tuhan tidak pernah kecewakan. Asal kalau niat hati kita berbuah, terdampar pun nggak masalah. Kan kita maksimalkan masa menunggu. Masa Tuhan tidak berbuat sesuatu? Maka Tuhan merancangkan sebuah rencana yang indah, bukan kecelakaan. Hari depan penuh pengharapan. Sekarang pun Paulus bisa tinggal di Malta dengan damai sejahtera, sekalipun dia tahu itu bukan tempatnya. Dia kangen untuk pulang atau ingin pergi. Tapi dia punya satu prinsip yang harus kita tiru. Dimanapun Tuhan tempatkan, di situ adalah destinasi. Di situ adalah tujuan untuk berbuah. Nggak ada tempat itu namanya tempat sementara. Semua tempat yang Tuhan tempatkan kita di hidup ini, semua tempat itu ya sementara. Hidup ini loh juga sementara. Kita semua akan mati. Nggak ada tempat yang kekal. Jadi di mana Tuhan tempatkan kita, itu tujuan untuk berbuah. Ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Tiba-tiba ada sebuah kondisi, Tuhan itu kan mastermind-nya. Tuhan kan maestronya untuk rancangan-rancangan indah. Ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Ya, diare lah, demam, panas, infeksi. Itu semua dialami kayaknya setback, ada sebuah musibah. Tapi kalau Tuhan punya orangnya di sebuah tempat, dan orang itu tidak pernah sia-siakan hidupnya di situ. Orang itu memaksimalkan masa menunggu. Dan dia punya tekad hati adalah berbuah no matter what. Apapun terjadi dalam segala kondisi. Cepat lambat Tuhan pasti pakai orang itu dengan luar biasa. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Kesembuhan ilahi terjadi. Tuhan salurkan kuasa surga. Kenapa? Bukan karena Paulus itu hebat sekali, tapi karena dia satu-satunya yang available di sana, sedangkan yang lainnya mengeluh.
Kalau Anda baca di pasal sebelumnya kapal terkandas, semua yang lainnya hanya mikirkan dirinya sendiri, gimana selamatkan diri. Paulus yang mikirkan orang lain, makanya Paulus yang dipakai untuk menguatkan seluruh awak kapal. Kasih perjamuan kudus sekian ratus orang, banyak orang nggak percaya jadi percaya Tuhan. Tuhan tuh cari yang available, orang yang available, yang bersedia Tuhan pakai. Dan gimana kita available kalau kita pikirannya nggak di sana? Gimana kita bisa available sama Tuhan kalau kita itu tidak menaruh hati di situ? Kalau kita nggak segenap hati, kalau kita itu penasaran jiwa, kalau kita itu gentayangan pikirannya. Tapi kalau kita memaksimalkan diri di sebuah tempat di mana Tuhan tempatkan, bahkan di tempat sementara, Allah akan memakai kita dengan cara luar biasa dan cara tak terduga. Kesempatan-kesempatan pun mulai mengetuk pintumu. Paulus masuk ke kamarnya, memenangkan keluarga pejabat. Ayat 9, luar biasa. Menabur angin, menuai badai. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Wow, terjadi pesta kesembuhan ilahi. Seluruh pulau itu turn out, semua datang untuk mendengarkan Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Tentunya mungkin tidak semua kita akan mengalami yang sama seperti Paulus, karena Tuhan tidak pernah bekerja dua kali dengan cara yang sama. Mungkin tidak sesensasional Rasul Paulus. Tapi jangan menghakimi cara kerja Tuhan yang berbeda-beda. Sekalipun kita nggak dipakai seperti Paulus, kita bisa dipakai juga. Saya nggak bisa mengubah dunia. Mungkin ya, kita semua merasa demikianlah. Kita nggak bisa mengubah dunia. Tapi saya dan Anda bisa mengubah dunia satu orang. Satu orang aja dunianya diubahkan karena ketaatan kita, karena ketekunan kita. Wow, itu worth it sekali. Saya nggak bisa mengubah seluruh bumi. Tapi kalau satu orang nggak jadi ke neraka gara-gara saya, dunia orang itu berubah selama-lamanya. Keluarganya dipulihkan karena kesaksianku, karena ketekunanku. Orang itu jadi memuji Tuhan. Orang itu jadi memuliakan Allah. Oh, I think kita sampai ke destinasi kita, tujuan jiwa kita itu berbuah. Ayat 10 terakhir, mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tidak pernah matre orangnya. Ini bukan bicara tentang berkat materi semata-mata, meskipun iya. Tapi yang mencari kerajaan Allah dulu, justru segala sesuatu ditambahkan kepadanya. Paulus tidak memikirkan dirinya, ranting-ranting pun dia angkati. Dia letakkan di atas api, pekerjaan sederhana pun jadi. Lalu dia memaksimalkan diri, menunggu pelayaran berikutnya membawa dia ke destinasi hidupnya, yaitu Roma, di mana dia nanti akan mati martir di situ. Tapi dia memaksimalkan diri waktu menunggu. Apa yang terjadi? Dia available untuk Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja melaluinya. Dia jadi vessel atau menjadi pelayaran Tuhan untuk orang-orang pulau setempat, penduduk yang ramah. Lalu ujungnya alhasil tanpa dia duga dan tanpa dia minta. Mereka semua menghormati dia, melihat keteguhan hatinya, kekonsistenannya. Mereka menyediakan segala yang dia perlukan. Dia sampai ke Malta, sampai ke Roma. Padahal kehilangan semua bagasinya. Ketika kapal kandas hanya orang-orangan sampai kepada ketepian. Tapi waktu dia pergi ke Roma, disediakan semua keperluan. Sampai-sampai akhir daripada kisah para rasul menceritakan bagaimana Paulus menyewa dengan uangnya sendiri suatu rumah selama dia jadi tahanan rumah. Di situ dia menerima semua orang yang mau bertemu dengan dia dan dengan leluasa dia beritakan Injil. Bahkan sejarah gereja mencatat setelah itu dia sempat dirilis. Lalu dia sempat pergi ke Spanyol, pergi ke beberapa tempat lagi di sekeliling Eropa memberitakan Injil, lalu kembali lagi ke Italia untuk mati martir. Semua itu persediaan yang dia tidak sangka dan dulu dia bawa, mungkin tidak sebanyak. Semua kandas bersama dengan kapal karam, dia tangan hampa di Malta, entah gimana dia akan pergi ke Roma, sebagai tahanan memang, tapi banyak hal sebagai tahanan rumah dia harus bayar sendiri. Dia nggak tahu gimana. Tapi di masa menunggu seolah-olah kehilangan segala sesuatu, malah Tuhan kembalikan segalanya. Berlimpah-limpah. Berkat materi juga untuk menyertai perjalanannya dia berikutnya ke Italia. Apa yang terjadi? Mereka menyediakan segalanya termasuk Publius itu.
termasuk para rakyat penduduk yang bersyukur berterima kasih adanya Paulus di pulau mereka yang terpencil. Dan dia disediai segala sesuatu yang dia perlukan. Sehingga Paulus yang mengutamakan kerajaan Allah tanpa disangka ditambahi Tuhan segala perkara. Saya yakin promosimu sebentar lagi tiba. Dari tempat itu atau di tempat sana. Paling tidak mulai dari musim ini. Promosi itu akan kelihatan mata. Sebab orang yang menantikan Tuhan, Tuhan akan bertindak untuknya. Orang yang memaksimalkan masa menunggu, Tuhan tidak akan menunggu untuk memakainya. Akan ada tuaian dan panen di depannya. Bahkan ketika terdampar, dia masih berbuah, menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Cepat lambat, segala sesuatu akan ditambahkan. May God bless your career. May God bless your family. Biarkan Anda menjadi bertambah-tambah di dalam kasih karunia. Mari saya doakan. Tuhan Yesus, urapi setiap Indonesia diaspora. Pakai mereka. Kasih spirit seperti yang hamba-Mu ajarkan lewat firman. Urapi dengan sebuah visi lebih tinggi. Dan Tuhan Yesus, ketika hati mereka tertuju kepada mencari dulu kebenaran, mencari dulu kerajaan Allah, dan segala kebenarannya, apa yang mereka tidak minta, hamba mintakan dan klaim dalam Tuhan, tambah-tambahkan yang mereka perlukan, bahkan berlimpah ruah, mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka, kesehatan, berkati masa depan mereka. Gendong umat-Mu, sayangi dan belai mereka saat ini, Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.